Hai temanku semua, kali ini aku ada cerita tentang seorang gadis SMA yang tidak sengaja menemukan cara bisa mengulang waktu yang sudah lewat. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Ada seorang gadis bernama Makoto yang lagi-lagi bangun terlambat setelah bermimpi bermain baseball bersama dua sahabatnya, Chiaki dan Kousuke. Adiknya, Miyoki berusaha membangunkannya, ditambah kepala Makoto dijatuhi jam alarm. Makoto segera bersiap-siap berangkat sekolah sambil menuduh Miyoki telah mematikan jam alarmnya. Tentu saja Miyoki menyangkalnya. Makoto segera menyapa ayahnya di meja makan dan menghabiskan satu gelas susu, lalu berlari sambil pamit pergi ke sekolah. Ibu segera menghentikannya dan menitipkan buah dari nenek untuk diantarkan ke tantenya sepulang sekolah. Makoto ke sekolah dengan naik sepeda. Saat mendekati rel kereta api, pagar pembatas ditutup karena kereta akan melintas. Makoto hampir saja tidak bisa menghentikan sepedanya yang melaju sangat kencang, tapi akhirnya berhasil berhenti. Di tengah jalan, Makoto menyapa Chiaki. Chiaki pun menyindir Makoto yang selalu tidak bisa bangun pagi. Di kelas, Kousuke sudah menunggu mereka tepat bel masuk berbunyi, mereka baru masuk kelas. Makoto berkata hari ini adalah hari baiknya, tapi sebenarnya hari baik tidak cukup hanya dikatakan saja. Terbukti saat guru masuk kelas segera memberitahu bahwa hari ini diadakan kuis yaitu ujian mendadak. Lembar kerja Makoto pun banyak yang tidak dikerjakan. Dilanjutkan pelajaran memasak. Lagi-lagi Makoto membuat kekacauan saat memasukkan udang yang sudah dilumuri tepung ke dalam wajan berisi minyak panas. Minyaknya terciprat, membuat Makoto mundur dan tidak sengaja menekan papan potong di belakangnya yang ada sayur kolnya, sehingga sayur itu terlempar ke dalam wajan panas tadi dan mengeluarkan api yang sangat besar. Temannya segera mengambil tabung pemadam kebakaran karena disuruh guru. Saat istirahat Makoto dan temannya, Yuri, berjalan di taman sekolah. Saat itu ada anak yang sedang bermain permainan ekstrim, mengangkat dan memutar-mutar tubuh temannya yang lain sehingga tidak sengaja terlepas dan terlempar ke arah Makoto, akibatnya Makoto tertindih badan temannya itu. Saat pulang sekolah, hasil kuis dibagikan dan tentu saja Makoto mendapat nilai jelek. Saat itu Makoto mendapat piket membersihkan kelas. Lalu ada buku tugas yang dikumpulkan belum ditaruh di ruang sains lantai 2, maka tugas Makoto adalah mengantarkannya. Saat menaruh buku tugas, Makoto melihat ada tulisan di papan berkata waktu tak akan menunggu siapapun. Di saat itu, Makoto mendengar ada suara di belakangnya tapi saat dicek, ternyata tidak ada siapapun dan pintu juga terkunci. Seketika Makoto melihat ada sebuah benda kecil jatuh di lantai. Makoto mendekati dan saat akan mengambil, ada suara diikuti bayangan yang membuat Makoto kaget dan terjatuh menimpa benda kecil itu, buku-buku pun terlempar ke atas dan sekejap Makoto masuk dalam mesin waktu dengan sangat cepat dan akhirnya kembali ke ruang sains di mana tubuhnya ditimpa buku-buku yang terlempar tadi. Makoto pun menceritakan hal itu pada Kousuke dan Chiaki saat perjalanan ke lapangan baseball tapi Chiaki menertawakannya. Tidak lama setelah mereka berlatih, Makoto segera pergi mengantarkan buah titipan ibu. Di perjalanan di mana jalanan turun tajam, Makoto mengendarai sepeda dengan sangat kencang hampir mengenai ibu yang mengajak anaknya pulang tapi, anaknya masih ingin melihat mainan yang bergerak hanya di jam 4. Di saat itu, rem sepeda Makoto rusak, Makoto berusaha menghentikan laju sepeda tapi tidak berhasil dan akhirnya Makoto terlempar ke depan kereta yang melintas. Makoto merasa hari itu adalah hari terakhirnya. Tapi, seketika Makoto terjatuh di jalan dan melihat ibu tadi marah-marah karena ikut terjatuh ditabrak Makoto. Dan anaknya menunjuk pada mainan yang baru saja keluar dan diikuti melintasnya kereta. Makoto bingung akan kejadian ini. Makoto sampai di galeri lukisan tempat tantenya bekerja dan langsung curhat tentang apa yang baru saja dialaminya. Tante langsung menjawab itu lompatan waktu. Tante menjelaskan dia juga pernah mengalami hal itu seperti di hari Sabtu pagi berencana tidak melakukan apapun tapi tidak terasa waktu sudah sore hari. Makoto merasa tantenya bercanda dan masih belum mengerti apa yang dialaminya. Di rumah, Makoto masih memikirkannya dan mencoba melompat di kamarnya hingga terjatuh menimbulkan suara yang keras tapi tidak ada yang terjadi. Miyoki pun segera mengintip apa yang terjadi pada kakaknya dan melihat Makoto mau lompat keluar jendela. Miyoki segera menarik Makoto dan minta maaf, mengira Makoto marah karena dia telah makan pudingnya. Makoto bingung dan segera pergi keluar rumah sambil berkata aku tidak marah. Makoto duduk di pinggir sungai sambil merenung memikirkan lompatan waktu. Lalu Makoto mencoba melompat dari jarak jauh dan berhasil masuk mesin waktu dan berguling-guling menembus pintu rumah. Makoto segera membuka kulkas dan melihat pudingnya masih ada.
Makoto segera mengambilnya dan saat akan memakannya, ayah, ibu dan Miyoki masuk rumah memperbolehkan Miyoki makan puding itu. Mendengar itu, Makoto segera berteriak, "Ini punyaku, mana bisa begitu?" Tapi saat ayah dan ibu melihat ke asal suara, tidak ada siapapun di sana. Makoto kembali berguling-guling di sungai, lalu mendengar ada anak berkata lihat perempuan itu melakukan lompatan dan akhirnya menghilang. Makoto pun mengulangi lompatan dan berhasil, dia melihat di dalam kulkas, pudingnya masih ada dan segera memakannya. Besoknya Makoto menjalani hari yang telah dilalui sebelumnya, hari itu Makoto berangkat sekolah lebih pagi. Dan saat kuis diadakan, Makoto menyelesaikan sebelum waktunya membuat semuanya tercengang. Saat pelajaran memasak, Makoto meminta Takase, temannya, bertukar posisi. Takase menyetujui dan Takase mengalami kekacauan seperti yang dialami Makoto sebelumnya. Saat istirahat, Makoto berjalan di taman dan Makoto tahu apa yang terjadi maka Makoto melakukan kayang sehingga tidak terkena lemparan tubuh temannya. Saat pulang sekolah dan hasil kuis dibagikan, Makoto mendapat nilai sempurna. Setelah pulang main baseball, Makoto mengajak Chiaki dan Kousuke karaoke. Saat waktu karaoke tinggal 5 menit, Makoto melakukan lompatan guling-guling sehingga waktu kembali ke awal. Bila waktu akan habis, Makoto melakukannya lagi sampai beberapa kali. Setelah sampai rumah, suara Makoto serak karena kebanyakan nyanyi. Berlanjut ke makan malam, saat itu menu makan malam adalah tumis ayam dan sayur, tapi Makoto menginginkan teppanyaki. Ibu berkata itu menu kemarin maka Makoto segera melakukan lompatan guling-guling sehingga bisa makan malam teppanyaki. Makoto pergi ke tempat kerja tante memberikan satu kotak kue mahal, Makoto berkata itu adalah hadiah terima kasih karena memberinya nasihat. Makoto bercerita dia telah menghabiskan semua uang sakunya untuk membelinya karena nanti uangnya toh bisa kembali, Makoto merasa bangga dan senang memiliki kemampuan ini. Tapi tante mengingatkan Makoto, mungkin ada yang merasakan kesedihan di balik kemampuannya itu. Makoto jadi terdiam dan memikirkannya. Besok saat pulang sekolah, Kousuke dihentikan oleh 3 gadis. Makoto dan Chiaki berjalan duluan ke lapangan baseball. Setelah beberapa saat mereka berlatih, Kousuke akhirnya datang menceritakan ada yang suka dengannya tapi Kousuke menolaknya. Makoto dan Chiaki menyayangkan tanggapan Kousuke menolak cinta gadis itu. Pada waktu pulang, Chiaki menawarkan tumpangan pada Makoto, dalam perjalanan Chiaki menyatakan perasaannya, Makoto terdiam dan meminta Chiaki berhenti agar Makoto bisa melakukan lompatan guling-guling, sampai 2 kali diulangi, Chiaki tetap mengutarakan perasaannya, akhirnya pada lompatan ketiga, Makoto memutuskan jalan kaki. Makoto kembali curhat pada tante tentang Chiaki, tante mengingatkan jika Makoto dulu menyukai Chiaki dan sayang sekali Chiaki sudah memberanikan diri tapi semua itu tidak terjadi. Di sekolah, saat istirahat Makoto melihat Takase disemprot air oleh teman-temannya. Seketika air berhenti keluar karena Chiaki mematikannya. Anak-anak yang membuli Takase pun segera pergi. Yuri mendekati Chiaki dan Takase berniat untuk membantu, tapi begitu Chiaki melihat Makoto, Chiaki mendekati dan mengajaknya bicara tapi sikap Makoto seakan menghindarinya. Saat itu, Takase menyalahkan Makoto yang bertukar posisi saat pelajaran memasak, Takase memanggilnya bodoh. Mendengar itu, Chiaki marah dan melempar sepatunya mengenai wajah Takase. Takase pergi dan Chiaki mengambil sepatunya diikuti Makoto dan Yuri. Makoto pun segera pergi hingga Chiaki dan Yuri berdua ngobrol. Makoto terus saja menghindari Chiaki. Ada suatu waktu, Takase penuh emosi menyemprot kelompok yang membulinya dengan gas pemadam kebakaran. Melihat itu, Makoto mencoba menghentikan Takase dengan memanggilnya. Melihat Makoto, Takase tambah marah dan menyemprotkan ke Makoto tapi karena gas telah habis maka Takase melemparkan tabung pemadam itu ke arah Makoto, Chiaki segera pasang badan melindungi Makoto. Makoto segera melakukan lompatan guling-guling dan mendorong tubuh Chiaki. Tabung gas itu mengarah ke dinding dan terpental ke tubuh Yuri menyebabkan Yuri terluka di bahu dan dibawa ke UKS. Tidak lama, Chiaki datang mengunjungi Yuri. Saat bermain baseball, Chiaki berkata nanti malam ada kencan dengan Yuri, Chiaki menyukai Yuri karena Yuri memahaminya. Mendengar itu Makoto tidak konsentrasi dan wajahnya terkena lemparan bola dari Kousuke. Di rumah, Makoto memakan habis semua nasi sehingga ibu harus masak nasi lagi. Setelah itu Makoto berendam di kamar mandi merasa cemburu karena Chiaki pacaran dengan Yuri. Makoto jadi kesal. Setelah mandi, Makoto melihat di lengannya ada tertulis angka, Makoto bingung dengan angka yang dikira tertulis 90. Besoknya Chiaki tidak datang ke lapangan baseball karena bersama Yuri, hanya tinggal Makoto dan Kousuke saja. Makoto bertanya pada Kousuke mengapa tidak ingin punya pacar. Kousuke pun berkata bila dia punya pacar berarti Makoto akan sendirian.
Pulangnya seperti biasa Makoto mampir ke tempat tante untuk curhat, tante menyarankan kenapa tidak pacaran sama Kousuke aja. Makoto merasa tidak ingin mempermainkan perasaan Kousuke, lalu tante menunjukkan lukisan yang diperbaikinya di mana lukisan itu dibuat sejak zaman peperangan tapi memiliki makna yang indah. Saat di sekolah, Makoto didatangi 3 gadis yang menanyakan apakah dia dan Kousuke sedang pacaran, lalu Kaho bercerita saat dia masih kecil, ada anak yang bergabung dengan kelompok sukarela datang ke rumah neneknya. Nenek sering bercerita tentang anak itu pada Kaho betapa baiknya dia. Hingga di SMA ini akhirnya dia bertemu dengan orang yang sering diceritakan nenek yaitu Kousuke dan Kaho menyukainya. Saat Kaho mengutarakan perasaannya, Kousuke menolak karena menyukai orang lain yang keras kepala. Makoto pun bertekad untuk menyatukan mereka dan melakukan lompatan guling-guling. Di saat Kaho mengutarakan perasaannya, Makoto berniat membantu tapi selalu gagal hingga ketiga kali mengulang. Makoto men-setting keadaan taman sehingga anak yang terlempar mengenai Kousuke dan Kaho. Kousuke yang menimpa badan Kaho merasa bersalah dan segera membawanya ke UKS dan di saat itu Makoto menyadari bahwa di lengannya tertulis angka 01. Makoto segera ke ruang sains untuk melihat siapa orang misterius yang datang waktu itu. Setelah menunggu beberapa saat, Makoto melihat bayangan orang ternyata Yuri membawa tugas-tugas yang dikumpulkan menggantikan pekerjaan Makoto. Makoto pun mendapat pesan dari Kousuke yang sekarang berpacaran dengan Kaho dan berniat meminjam sepedanya. Melihat pesan itu Makoto segera berlari mencari Kousuke karena mengingat remnya yang rusak. Tapi Kousuke sudah pergi bersama Kaho. Makoto terus berlari dan berusaha menghubungi Kousuke tapi tidak berhasil. Makoto sampai di rel kereta ternyata tidak ada tabrakan apapun. Makoto mengangkat telepon yang dikira Kousuke tapi ternyata Chiaki memberitahu Kousuke sedang di rumah. Saat ngobrol, Chiaki bertanya apakah Makoto melakukan lompatan waktu. Mendengar itu Makoto terdiam dan melakukan lompatan waktu dan saat berbicara kembali dengan Chiaki, Makoto mengalihkan pembicaraan, bicara tentang adiknya. Chiaki sedikit kesal, akan menutup telepon dan berkata akan menunggunya di lapangan baseball. Saat Makoto melihat ke lengannya, di sana tertulis angka 00. Makoto menyadari bahwa angka itu menunjukkan berapa banyak dia melakukan lompatan. Makoto sedikit menyesal karena kesempatan terakhirnya digunakan untuk hal yang tidak penting. Tapi Makoto juga merasa lega karena Kousuke selamat. Tidak lama setelah itu, Kousuke melewatinya dan menyapa Makoto. Makoto kaget melihat Kousuke dan segera berlari mengejarnya. Seketika sepatu Kousuke terlepas dan mengenai wajah Makoto membuat Makoto jatuh dan mengalami luka-luka. Kousuke dan Kaho tidak berhasil menghentikan sepeda sehingga mereka berdua terlempar ke arah kereta yang melintas. Makoto berteriak berhenti, berulang kali hingga waktu benar-benar berhenti. Makoto heran dengan apa yang telah terjadi. Semua seakan menjadi patung. Di belakang Makoto, datanglah Chiaki berkata aku tahu itu kamu. Makoto berkata apa yang kamu lakukan di sini? Sepeda Makoto dibawa Chiaki dan Chiaki berkata akankah kamu percaya jika aku datang dari masa depan? Tentu saja perkataan Chiaki membuat Makoto terkejut. Chiaki bercerita bahwa di masa depan telah dibuat sebuah alat agar dapat menjelajah waktu yang diinginkan dan Chiaki memperlihatkan sebuah alat yang pecah dan masuk dalam tubuh Makoto membuatnya bisa melakukan lompatan waktu. Chiaki pun menggunakan alat itu untuk datang ke masa ini. Lalu alat itu hilang dan membuatnya cemas mencari-cari dan akhirnya menemukannya di ruang sains tapi dalam keadaan sudah digunakan. Berita buruknya digunakan oleh orang bodoh. Chiaki pun tidak dapat tidur nyenyak, takut alat itu jatuh ke tangan yang salah. Makoto bertanya untuk apa kamu datang ke masa ini. Chiaki menjawab karena terpaksa, ada sebuah lukisan yang sangat ingin dilihatnya, karena di masanya lukisan itu telah musnah dan di masa ini tidak diketahui di mana letaknya. Chiaki ingin melihat dan mengingatnya hingga mati. Tapi sekarang semua itu tidak ada gunanya karena Chiaki tidak bisa kembali ke masanya karena kesempatan terakhir Chiaki digunakan untuk mencuri sepeda Makoto yang dibawa Kousuke. Chiaki melakukan itu supaya Makoto tidak merasa sedih dan menyalahkan diri atas meninggalnya Kousuke dan Kaho tertabrak kereta. Makoto menjelaskan lukisan yang dimaksud Chiaki sedang diperbaiki sehingga tidak ada di tempatnya. Jika saat itu tiba, Makoto ingin melihat bertiga bersama Kousuke. Tapi Chiaki berkata tidak bisa karena besok dirinya sudah menghilang karena seharusnya orang di masa ini tidak boleh tahu tentang lompatan waktu, Chiaki sudah melanggarnya. Makoto menjawab, aku akan berjanji merahasiakannya. Apakah kamu tidak ingin melihatku memakai yukata dan melihat kembang api bersama? Chiaki menjawab aku mau lalu mengangkat tangannya dari jauh melambai pada Makoto dan menghilang. Makoto memanggil-manggil Chiaki dan keadaan sekitar kembali normal. Chiaki!
Besoknya Chiaki dikabarkan berhenti sekolah dan banyak isu yang tidak enak tentang Chiaki seperti ayah dan ibunya bercerai, Chiaki memiliki hutang dan dikejar-kejar dan juga Chiaki menghamili wanita yang lebih tua darinya. Makoto dan Kousuke duduk di pinggir lapangan, Makoto bertanya apa yang terjadi padanya. Kousuke menjawab dia tidak mengatakan apapun padaku, harusnya dia memberitahumu karena kamu lebih dekat padanya. Makoto berdiri dan berkata Kousuke, aku adalah orang yang buruk. Chiaki ingin mengatakan sesuatu tapi aku pura-pura menghindarinya. Makoto pun menangis dan berlari ke atap gedung dan tangisannya menjadi-jadi. Makoto pergi ke tempat tantenya, tante berkata mengingatkan Makoto bahwa Chiaki dan Kousuke hanyalah teman dan bukan pacar, nanti orang lainlah yang akan menjadi pacar. Tante bercerita dulu masa sekolah dia pernah suka pada temannya masa kecil namun sesudah menjadi dewasa mereka berpisah walau dia berjanji akan kembali tapi tante tidak ingin menunggunya sampai tahun demi tahun berlalu. Tapi Makoto berbeda, Makoto adalah orang yang pergi mencari pria yang disukainya. Di rumah, Makoto berdiam diri di dalam kamar memikirkan perkataan tantenya. Saat itu ada kepik masuk ke lengan baju, Makoto pun melihat lengannya dan tulisan angka menunjukkan 01. Dengan semangat Makoto berlari keluar dan melakukan lompatan waktu. Makoto melihat kilasan awal Chiaki pindah ke sekolahnya dan berkenalan dengan Kousuke dan Makoto dan akhirnya mereka bertiga selalu bersama di situasi apapun. Makoto kembali terjatuh di ruang sains dan ditimpa buku-buku. Saat bangun, Makoto melihat alat pemindah waktu dan segera mengambilnya. Yuri datang memanggil Makoto, lalu Makoto menata buku-buku tugas. Saat itu Makoto berkata pada Yuri, ada sesuatu yang tidak bisa aku beritahu padamu bahwa aku menyukai Chiaki, aku minta maaf. Yuri pun mengerti dan merasa Makoto seharusnya pergi bersamanya. Makoto pun berlari mencari Chiaki, saat di lapangan sekolah Makoto bertemu Kousuke. Kousuke mengatakan bahwa Chiaki sudah menunggu di lapangan baseball. Makoto berkata kamu pasti mau ninggalin pacarmu setelah perbuatanku. Kousuke bingung dengan kata pacar. Makoto tersadar bahwa semua sudah kembali asal. Lalu Makoto menoleh pada 3 gadis yang duduk di bawah pohon. Mereka kebingungan saat dilihat, Makoto meminta Kousuke mengajak mereka ikut bermain baseball. Kousuke bingung dengan permintaan itu. Makoto berkata lebih ramai akan lebih menyenangkan. Dan Makoto menetapkan jika mau pinjam sepedanya harus membayar 5.000 yen. Makoto pun berlari sekuat tenaga. Saat sampai, Chiaki berkata, kamu terlambat, mana Kousuke? Makoto menjawab, dia tidak ke sini. Makoto menunjukkan alat pemindah waktu pada Chiaki. Chiaki berkata, kamu tahu benda apa itu? Makoto menjawab, aku tahu. Chiaki bertanya siapa yang kasih tahu? Makoto menjawab kamu yang kasih tahu. Chiaki pun menyangkalnya. Makoto mendekati Chiaki dan memecahkan alat itu di tangan Chiaki sehingga tulisan angka di tangan Chiaki berubah menjadi 01. Chiaki bertanya, kamu datang dari mana? Makoto menjawab aku dari masa depan, tapi sekarang aku tidak bisa lagi lompat waktu. Saat sore datang, mereka duduk di tepi sungai, Makoto berkata di masa depan, lukisan itu tidak akan hilang atau terbakar, aku akan cari cara menjaganya. Chiaki berkata, waktu sangat cepat berlalu karena terlalu bahagia bersama kalian. Makoto berkata bukan itu yang kamu ucapkan. Chiaki bingung apa yang sudah dikatakannya, tapi Makoto tidak mau beritahu. Saat itu, ada anak-anak kecil menggoda bahwa mereka berdua sedang jatuh cinta. Chiaki marah dan mengusir mereka. Anak-anak itu ketakutan dan segera pergi. Chiaki pun berpamitan pada Makoto dan titip salam untuk Kousuke sebuah permintaan maaf, karena tidak dapat memberitahunya secara langsung. Chiaki ingin mengatakan sesuatu pada Makoto, Makoto menunggu-nunggu dan Chiaki berkata jangan biarkan dirimu melompat ke benda yang berbahaya. Makoto merasa kecewa, dan berkata hanya ini yang kamu katakan saat kamu mau pergi. Chiaki berkata aku memperdulikanmu bodoh. Makoto mulai menangis dan berkata baiklah, terima kasih karena mengkhawatirkanku lalu mendorong tubuh Chiaki untuk cepat pergi. Chiaki pun berkata mengapa kamu sangat kecewa, sampai jumpa. Makoto membalas sampai jumpa. Makoto membalikkan badan dan berjalan pergi tapi berhenti dan menangis menjadi-jadi. Saat mulai berjalan lagi, Chiaki berjalan cepat di belakang Makoto dan segera membalikkan badan Makoto untuk memeluknya sambil berkata, aku akan menunggumu, lalu mengelus kepala Makoto dan Makoto berkata oke, aku akan datang berlari. Lalu Chiaki pun pergi. Demikian cerita kali ini, lakukanlah apapun hal positif yang ingin kamu lakukan sebelum penyesalan itu datang karena sebenarnya waktu tidak bisa diputar ulang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.